Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya mana hari ini? Senyum dulu. Harus sedekah, ya, sedekah, ya kan? Nah, jadi nanti pas belajar jadi enak gitu, langsung ngeresap karena kita happy dalam hati, ya kan? Berarti belum ngantuk ya kalau senyum ya? Nggak boleh ngantuk kalau jadi coach. Dari pagi sampai malam, Pak. Nggak boleh ngantuk. Jadi kita mulai saja dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya untuk memulai acara ini. Insya Allah nanti dijabah sama Allah apa yang kita hafazkan ya. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita sekarang ayat berapa ya? Ayat 8 kan? 8 Ustaz ya. Nah, jadi kita sekarang ayat 8. Monggo yang sudah siap. Kita di halaman 2. Selesai itu di halaman 71. Selesai Al-Baqarah ya. Bu Nini, siap nggak? Ya. Siap nggak Bu Nini? Dari mana ayat 8? Ayat 8 surah? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Pak Fatihah masih. Fatihah sampai ayat 7. Iya. Bentar saya ambil Quran. Kalau ini dicoret-coret. Nggak apa-apa yang sudah dicoret-coret. Iya. Mama tahu itu. 15, 12. Ayat berapa terus? 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa min dan diantara anas katanya manusia mayaqulu man ada orang yang yaqulu yang berkata, ada orang yang mengatakan gitu ya Ustaz ya. Amanna kami telah beriman billahi kepada Allah
wabil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Wama hum wanya bukan dan ya Ustaz ya? Ya. Ini mereka. Padahal mereka tidak sedang apa? Padahal mereka tidak sedang bimu'minin, sungguh orang-orang yang mukmin. Jadi kemarin kan saya katakan ma plus bi itu artinya tidak, gitu kan? Ya, tidak. Wa-nya artinya padahal, itu namanya wawu hal. Wawu yang menerangkan keadaan redaksi sebelumnya nih. Ya. Wa ma hum padahal tidaklah atau sedang ya. Sedang tidaklah, gitu ya. Hum mereka bimu'minin orang-orang yang beriman. Dia nggak diterjemah karena dia satu paket dengan ma. Yang artinya tidak ya. Iya. Jadi ma sendiri juga tidak artinya Ustaz kan? Iya, ma itu ya artinya kan banyak. Jadi ma itu bisa artinya apa yang, apakah, alangkah, gitu ya ma tuh. Bisa juga artinya dia sedang, padahal, tetapi ma tuh. Nah, ma plus bi, ma artinya tidak. Gitu ya. Ma artinya tidak. Oke. Ma plus b. Terus satu lagi ma. Terus setelah itu ada illah. Juga artinya tidak. Ilahnya tetap diterjemah ya, kecuali kalau ini b tidak diterjemah. Oke, satu paket. Tuh. Tapi bukan berarti kalau ma tidak ada bi tidak ada ilah tidak bisa artinya tidak, bisa juga. Ya, bisa juga. Ma artinya tidak tuh. Sendirian juga bisa saja artinya tidak. Tapi kalau ma plus bi pasti artinya tidak. Gitu ya. Baik. Jadi wa minan nasi dan di antara manusia man ada orang yang, man kan artinya orang yang. Ini kan jatuh setelah jar majrur ya. Jadi posisinya dia sebagai mubtada. Namanya mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu berarti apa tuh? Kata yang diterangkan tapi posisinya ditaruh di belakang. Biasanya kalau diterangkan itu depan. Ya. Man ada orang yang, asalnya man orang yang, gitu ya. Man ada orang yang yaqulu ia mengatakan amanna kami telah beriman. Ini kan ada nun double nih. Jadi asalnya bagaimana? Asalnya aman terus nah gitu, jadi ada nun double terus gak di nun ini diganti dengan tasydid gitu ya. Amanna kami telah beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Wama sedang atau padahal tidaklah hum mereka bimu'minin, bi-nya nggak diterjemah, bi ini nih bimu'minin orang-orang yang beriman. Jadi tidaklah ini nanti kita bisa ubah dengan bukanlah, padahal bukanlah mereka orang-orang yang beriman, atau padahal tidaklah mereka beriman, gitu ya. Gitu. Ini sudah mulai menerangkan tentang wataknya orang munafik ya, dari ayat 8 nih sampai ayat 20. Silakan ayat berapa? Ayat 9. Ayo. Ya, monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqadi'una Allah walladzina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Una, ya-nya sisipan dan Awalan wawunun dulu. Iya, itu awalan sisipan. awalan. Posisinya di tengah itu namanya sisipan. Awalan. Ya, awalan. Ya. Ya-nya awalan dan wawunun juga akhiran. Kemudian kata dasarnya dari koda'a. Enter. Yang ini alif nih Bu, yang ini alif ya, alif kecil. Yang fathah berdiri nih. Ya. Ya, iya teh Ya, alif. ya. Ya. Alifnya sisipan. Iya, alif sisipan. Jadi koda'a, yakda'u, kod'an. Artinya menipu. Benar. Kemudian Allah, kemudian walazina, wa-nya dan alladina, orang-orang yang. Selanjutnya amanu, dari kata dasarnya amina, ya'manu, dan amnan, artinya percaya atau merasa aman. Jadi amanu berarti mereka telah beriman. Wa ma, wa tu dan, maknya tidaklah. Kemudian yakdauna, yaitu awalan, ini sama dengan yang di depan, mereka menipu di yang pertama. Kemudian ila, kecuali. Kemudian anfusakum, anfusakum, A-nya itu anfusahum, A-nya awalan, kata dasarnya dari nafiro, nafisa, yanfasu, nafsan, artinya beranak. Jadi anfusahum artinya diri mereka. Wa itu dan, ma itu tidaklah. Kemudian yas'urun, yas'uruna, ya-nya dan wawunun itu mereka. Akar katanya dari sya'aru, yasiru, dan su'uron. Ya, artinya merasa atau sadar. Yas'urun berarti mereka menyadari. Artinya mereka menipu Allah dan orang-orang yang telah beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka menyadarinya. Ya, itu namanya terjemahan yang sudah diolah ya. Terjemahannya sudah bagus. Oke ya. Yukhadi'una. Perhatikan ya, yukhadi'una sama yakhda'una di sini hampir sama aja kan? Tuh, bedanya di mana? Bedanya di yukhadi'una ada alif sisipan. Gitu ya? Iya. Yukhadi'una. Yakhda'una. Sama-sama artinya menipu. Gitu kan? Sama-sama yukhadi'una artinya mereka menipu. Yakhda'una mereka menipu. Tapi kenapa ini ada alif? Ada tekanan makna apa? Nah, kalau ada sisipan alif itu bisa artinya saling, bisa juga artinya sungguh-sungguh. Jadi khadi'una mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Mereka dari ya wawunun. Hendaknya karena ini bentuk sedang akan. Hendak itu akan, ya. Nah, sungguh-sungguhnya dari alif ini, lihat. Jadi mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Wama, padahal, bisa kan? Ini sudah wawu hal bukan ya? Padahal tidaklah yakhda'una mereka menipu illa anfusam kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedang, bisa juga kita artikan tetapi, ma tidaklah yash'urun mereka merasa.
gitu atau menyadari. Gitu ya. Ya. Jadi orang kalau menipu itu menipu dirinya sendiri sebenarnya. Islam yang ngajarin benar ya. Kamu kalau nipu diri sendiri. Ya. Apa saja perbuatan itu pasti kembali kepada orang yang berbuat ya. Berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat jahat juga atas diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik untuk kalian sendiri, tapi kalau kalian berbuat jahat, ya akan kalian tanggung sendiri akibatnya. Ya, karena Allah itu Ar-Rahman, Rahim, Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Dengan kasih sayangnya, maka Allah itu adil. Gitu ya. Baik, sekarang kita di ayat 10. Siapa siap? Siapa nih yang siap nih? Satu lagi ya. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun Allahu maradu walahum azabun alim bima kanu yakbun. Fi qulubihim, fi di dalam, qulubihim ada wawu sisipan, qulubi itu dari katanya kolaba, yaklibu kolban, artinya membalikkan. Jadi qulubihim artinya hati mereka. Marodun asal kata dari marodo, yamrodu, marodon, artinya berpenyakit atau kena penyakit. Marodun artinya penyakit. Fajadahum, fa-nya itu awalan. Ini ibu orang Sunda nih berarti ya. Iya, namanya juga nenek. Kelihatan. Pak. Ya, terus Jadahum dari akar katanya jada, yajidu, jiyadatan, artinya bertambah. Fa-nya ini kalau di kamus Yunus itu merupakan huruf atof ya Pak, huruf atof. Jadi fajada, karena di kamus itu nggak ada fajadahum, adanya jadahum. Jadahum itu menambah kepada mereka. Jadi kalau fajadahum mungkin kemudian fa-nya itu bisa kemudian atau juga lalu. Kemudian Allah, marodon itu penyakit, dan lahum bagi mereka, azab itu ya adab atau siksa. Kemudian alimun dari kata alima, ya'lamu alama, artinya kena pedih atau sakit. Alimun berarti pedih. Bima, bi itu dengan atau sebab, ma apa yang, kanu mereka telah atau adalah, yakdibuna ya dan wawununya mereka, ini yakdibunya dari asal katanya kadaba, yakdibu, kadiban, artinya berdusta. Jadi kalau yakdibuna berarti mereka berdusta. Luar biasa. Yang mau kemudian arti keseluruhan, di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat siksa yang pedih karena mereka berdusta. Luar biasa. 100 bapaknya. Ini 2 jam loh Bos, dari jam 9 sampai sebelum duhur tuh bikin ini. Iya, kan 2 jam, tapi kan bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Kayak bayi saja, jalan nggak bisa langsung lari kan. Merangkak dulu,
terus jalan selangkah dua langkah, jongkok lagi, takut jatuh, ya kan? Oh, lama-lama jalan, lancar, lama-lama bisa lari, gitu ya. Insya Allah. Makanya, Gitu. aduh, terima kasih banyak Ustaz. Saya tuh pengen banget terjemahin Quran. Ini kayaknya sudah Jadi, tenang banget, udah bisa dikit-dikit. ya, pokoknya Ibu bisa nerjemah kayak gini ya. Kapan Ibu mau haji tahun kapan nih? Mau naik haji kapan? Udah sih. Iya, maksudnya mau naik haji lagi kapan? Atau umroh kapan? Ya. Nah, itu kan akan sangat terasa sekali saat kita naik haji, kita belum mengerti bahasa Al-Quran. Dengan saat haji kita mengerti baca Al-Quran. Akan beda. Ya. Waktu sholat, dulu sholat nggak ngerti kita baca Al-Quran. Maksudnya apa? Begitu kita sholat ngerti apa yang kita baca dari Al-Quran, waduh, akan terasa bedanya. Ya. Iya, Ustaz. Karena kita memahami apa yang kita baca. Kalau ada pelatihan sholat khusyuk oleh Abu Sangkan, wah seperti apa saja pelatihan sholat khusyuk nggak bakal bisa khusyuk dengan baik kalau nggak ngerti bacaannya, gitu nggak? Jadi ngerti dulu, khusyuknya ikut. Baik. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Ya, marodun, ada penyakit, gitu. Dikasih ada ya. Ini mubtada ini. Ada penyakit. Nah, kayak tadi kan wa minan nasi, dan mana tadi? Dan di antara manusia man, ada orang yang, gitu kan? Kayak ini, wa'ala absarim, dan ada pada penglihatan mereka ghisyawatun, ada tutupan, ada tutup, ada penutup, gitu. Walahum, dan bagi mereka adabun, ada siksa, gitu. Dikasih ada ya. Iya. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Gitu. Maaf Ustaz, Iya. boleh dijelaskan lagi gimana untuk Iya. bisa tambah ada itu? Lupa saya. Jadi kalau ini kan fi kan huruf nih, huruf jar, apa ya? Huruf yang mengkasrohkan. Fi ini. Ini yang dikasrohkan, asalnya qulubuhum. Oh, Ya. Oke. Asalnya qulubuhum, dikasih fi jadi jar, jadi i. Iya. Nah, ini kapan ada jar majrur, setelah itu ada kata un begini ya, atau kata yang meskipun tidak un, kedudukannya setelah jar majrur kayak man ini, ya kan, jar majrur terus man, ya, Iya. sama aja. Ya. Maka kita kasih makna ada ya, di semua ya, di semua. Tuh. Nah, nanti kalau kita sudah mulai belajar bahasa Arab, saya akan buka pengajaran bahasa Arab percakapan dan membaca kitab kuning ya habis Lebaran insya Allah. Pakai Zoom. Nanti kita tahu kalau ini khobar, ini mubtada. Ini kan sekarang kan saya tidak pakai istilah bahasa Arab, semua saya Indonesiakan semua, diterangkan, menerangkan, kan. Gitu kan. Nah, jadi ini namanya mubtada, ini mubtada muakhar, pasti ada. Ini diterangkan ini posisi menerangkan, ini diterangkan. Ya. Fi qulubihim, dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fa ini maka ya, zada menambahkan humu kepada mereka. Tuh. Jadi predikat objek Allahu Allah, subjeknya di sini nih. Lalu Allah menambahkan kepada mereka Allah. Lalu Allah menambahkan kepada mereka, gitu ya. Maradon. Nih. Pelajaran kita yang kemarin itu. An ini ada artinya, di sini artinya nya. Ya, fazada, lalu
Fazadahumullahu, lalu Allah menambahkan kepada mereka maradon, penyakitnya. Tahu itu kenapa Allah tambahkan penyakitnya buat mereka? Karena mereka sakit dan tidak merasa kalau mereka sakit. Itu tuh masalahnya tuh. Ya, kalau tidak merasa dirinya sakit, kan akhirnya apa? Akhirnya tidak mau berobat. Nggak mau berobat bisa semakin parah kan? Kecuali daya imunnya bagus. Itu OTG namanya, Ustaz. Orang tanpa gejala. Gimana, Pak Abdullah? Mohon yang menambah itu gimana, Ustaz? Yang jadi menambah itu tadi dikata apa? Menambah penyakit. Maradon. Enggak kedengeran. Halo? Saya belum bicara. Saya mau terangkan ini dulu, bentar ya. Waktu kita bicara aktif pasif ya. Saya katakan an, kelihatan kan Bu? An bisa artinya sebagai, bisa dalam keadaan, bisa artinya karena titik-titiknya. Ya, ini artinya an nih. Kan ada di buku nih. Ya, jadi an ini punya kedudukan tersendiri dalam bahasa Arab ya. Nah, yang titik-titiknya itu sedang menerangkan perbedaan ya. Lalu Allah menambahkan kepada mereka, apanya yang Allah tambahkan? Maradon, penyakitnya gitu. Iya. Gitu ya. Baik Ustaz, syukron. Ya, tadi yang ini ya. Jadi fazadahumullahu, lalu Allah tambahkan kepada mereka maradon, penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka, nih Pak Abdullah ya, walahum, dan bagi mereka adabun, ada siksa. Ini huruf jar nih, karena hum tidak bisa dijarkan ya. Dengan la itu enggak walahim atau walihim enggak. Walahum, dan bagi mereka adabun, ada siksa, alimun, yang sangat pedih. Bima, bi, karena, binya nih menunjukkan sebab ya, namanya ba sababiyah. Ba yang artinya sebab apa yang kanu, mereka adalah yakribun, mereka berdusta. Begitu aja ya, satu-satunya ya. Nanti baru kita olah ya, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya. Dan bagi mereka ada siksa yang pedih karena mereka dahulu senantiasa berdusta atau selalu berdusta. Kok bisa sampai gitu ya? Mereka dahulu ya, wawu alif kan menunjukkan menunjukkan bentuk lampau. Kejadiannya waktu di dunia. Siksa kan adanya di akhirat, ya kan? Siksa adanya di akhirat. Yang ininya menunjukkan terus menerus. Jadi mereka itu dulu waktu di dunia selalu berdusta. Baik. Gitu ya. Ayat 11 siapa siap? Monggo, yang sudah siap. Mana nih yang siap nih? Masa nggak ada yang siap? Indah Wuryani. Ada praktek nggak nih di rumah nih? Tadi sebelum zuhur. Pak Effendi aja tetap. Pak Effendi udah pintar ya? Udah pinter ya. Ya. Yang angkatan baru ini mestinya. Tadi Nah, Nuraini, baik nih. Puan Virus.
Halo, terdengar nih? Ustaz, Ya, silakan. saya coba. Ayat Ayat 11. ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila qila daripada qala, ayat sakit ni, huruf sakit, qala, qila ni saya rasa pasif ya Ustaz. Pasif. Qala berkata, qila dia dikatakan. La bagihu mereka. Apabila dikatakan kepada mereka, bagi mereka, la tidak ya. Tidak. Jangan. Tufsidu daripada fasada, maknanya kerosakan. Jangan membuat kalian membuat kerosakan. Benar. Iya. Fi di muka bumi. Ya, di muka bumi. Qalu mereka berkata, innama sesungguhnya nahnu kami nahnu muslihun, kami orang-orang yang saleh ya, berbuat kebaikan. Jadi maksudnya bila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerosakan di muka bumi, mereka berkata sesungguhnya kami orang-orang yang membuat kebaikan. Betul Ustaz? Ya, betul. Ya. Wa idza dan apabila qila itu asalnya qala ya. Terus waw di tengah jadi alif, qala, gitu kan? Tuh. Nah, qila juga asalnya qala. Ya. Terus dipasifkan menjadi kuwila. Nah, mengatakan kuwila itu susah orang Arab. Ya. Jadi u-nya dibuang karena berat, ya. Diganti dengan kasroh, ya. Qila. Ustaz tulis Ustaz. Ya. Tulis Ustaz. Ya, prosesnya kan gini ya. Jadi dia prosesnya tuh kalau qila ya di tengah kan jadi alif kan? Ya betul. Ya di tengah jadi alif, nanti qala kan. Qala. Nah, alif ini kan asalnya wawu, gitu nggak? Atau ya. Nah, qala yang artinya berkata, alifnya asalnya wawu, bukan dari ya. Oke, jadi kalau qala asalnya qala. Qala ini asalnya qala. Gitu kan? Nah, nih asalnya nih. Qila juga asalnya qala. Tuh, ketika aktif qala menjadi qala. Tapi ketika pasif itu yang dia berproses ya. Kan menjadi kuwila kan? Maaf. Kuwila. Mengatakan kuwila bagi orang Arab itu berat. Kenapa Ustaz? Kenapa rasanya berat? Lidah mereka nggak bisa, Pak. Lidah mereka nggak bisa. Ya, nggak bakal dijumpai itu kuwila itu. Satu pun nggak bakal dijumpai. Tuh, pasti karena berat, namanya lithiqal ya. Pasti karena berat, maka beratnya di dhammah nih. Setelah u mengucapkan i itu berat. Untuk kasus waw ya, kuwi. Kenapa? Karena waw dengan ya itu hampir saja dekat tuh. Maka maksudnya sama-sama bagi mereka ini sama u sama w sama y, i sama u itu dekat itu.
Nah, karena dekat-dekat begitu, maka mereka lebih apa namanya, lebih ringan mengucapkan i daripada u, lebih ringan mengucapkan y daripada w. So, maka ini dari kuila menjadi qila. Proses ya. Ya. Jadi kasrahnya nih digeser ke sini. Qila. Ini dibuang. Baru menjadi qila. Ya namanya proses. Saya tanya Ustaz. Ya. Ini Ya, silakan. proses perubahan yang dari kuila seperti kila ini ketika Mus'haf Utsmani mulai disusun atau memang sejak zaman Rasulullah gitu Ustaz? Ya, sejak Rasulullah belum ada lah. Oh gitu, memang udah dari sononya gitu ya? Sejak lama sekali. Ya, sejak lama sekali. Nah, saya kira Ya, ketika jadi mulai Arab asli itu ya namanya Arab Qahtani, Yaman. Mekah itu bukan Arab asli, itu Arab blasteran. Ya. Jadi kalau dalam sejarah perkembangan bahasa Arab itu kan Nabi Ismail nggak ngerti bahasa Arab, ya nggak? Yep. Nabi Ismail itu nggak ngerti bahasa Arab karena dia ibunya bahasanya bahasa Qibti. Sementara Nabi Ibrahim juga bahasanya bahasa Babilonia itu seperti apa saya nggak ngerti. Ya. Saat itu Babilonia itu pakai bahasa seperti apa saya nggak ngerti. Yang jelas Nabi Ismail saat di Mekah begitu sudah besar nggak ngerti bahasa Arab. Tuh, karena bercampur dengan bangsa Jurhum atau Jarahimah dari Yaman. Nah, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari siapa? Dari orang-orang Yaman. Belajar dari orang-orang Yaman. Nah, bahasa Arab Yaman itu namanya Qahtani. Ini bahasa asli nih, bahasa Arab asli, Qahtaniyah. Gitu. Nah, bahasa Arab yang terus yang orang Arabnya sendiri yang sekarang tuh yang blasteran itu disebutnya Adnani. Adnaniyah. Nah, yang Adnaniyah nih belajarnya ke sini nih. Ya, Arabnya Saudi itu. Tuh, jadi Saudi itu ibunya Yaman. Tuh, bapaknya blasteran antara Babilonia sama Qibtiyah. Qibti itu bangsa Mesir asli itu Qibti. Ya bukan bahasa Arab, bahasa Qibti asalnya. Gitu ya. Jadi sejak lama sudah bahasa Arab begitu. Bukan sejak Nabi Muhammad yang sudah kemarin. Gitu ya. Ya, saya kira sejak Al-Quran disusun Mus'haf Utsmani itu loh ditambahin titik dan baris. Perubahan. Enggak. Jadi waktu Al-Quran diturunkan, sastra Arab sedang puncak-puncaknya, lagi hebat-hebatnya. Tuh, maka diturunkan Al-Quran untuk melemahkan sastra itu, bahwa kamu tidak ada nilainya di hadapan Al-Quran. Gitu, lagi hebat-hebatnya. Ya orang yang mempelajari sastra Arab jahiliyah akan geleng kepala itu. Dengan bagaimana mereka bersastra menyusun bahasa yang cantik. Gitu ya, bahasa yang indah. Kita belajar sastra Indonesia ya. Bagaimana hebatnya Taufik Ismail itu merangkai kata-kata. Ya, Khairul Anwar merangkai kata-kata. Begitu kita belajar sastra Arab, mohon maaf ya, jauh. Bahasa Arab itu indah sekali. Begitu kita belajar sastra Al-Quran, jauh. Ya. Sastra Al-Quran itu tinggi sekali. Baik. Begitu ya. Nah, yang kayak tadi yang saya terangkan kuila, jadi qila asalnya kuila terus dari jet terus qila jadi qila itu adanya di pelajaran harful illah. Yang saya katakan itu bisa 5 bulan ya, semester 8. Lalu kita metode Granada mah istilahnya ya
dibikin mudah saja, qila, ya di tengah asalnya alif, berubah menjadi alif gitu kan, qala gitu enggak? Yes. Qala udah dibuka di kamusnya, di urutan qala nanti ada kata qila. Udah langsung dapat. Ya. Jadi jalan pintas. Ya, tapi meskipun jalan pintas, penting kita tahu proses. Gitu ya. Qila, qala, quwila, qiwla, qila. Berapa kali itu? Qala, qala, quwila, qiwla, qila. Gitu. Baik. Sekarang siapa? Habis tak? Sambung lagi. Ya, silakan. Tak, bukan. Tadi, Ayat 12. tak, belum habis lagi yang... Oh iya. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu. Ini asalnya tufsiduna. Asalnya tufsiduna. Tuh, kalau la tufsiduna artinya tidaklah mereka merusak. Oke. Tuh. Kalau nunnya mati, nunnya hilang, ya, nunnya dibuang, itu pasti la nih artinya melarang, namanya la nafi, la nahi. Ada, jadi la itu ada nahi, ada nafi. Yang la nahi itu dia mematikan huruf akhir. Ya, misalnya tufsidu jadi tufsid, la tufsid, kamu jangan bikin rusak. Tufsiduna, kalau na dibuang, ya, namanya hadfun nun, membuang nun. Ya, jadi la tufsidu. Tuh, maka saya akan kasih rumus. Kasih rumusnya bagaimana? Rumusnya ta plus awalan ta, akhiran wawu nun, gitu kan saya waktu bikin. Waktu saya kasih rumus itu yang di sini nih, ta wawu nun. Lihat, saya kasih rumus, ya. Tuh. Jadi kalau tetap tak dengan wawu nun, la artinya tidak. Tapi kalau tak wawu alif, la artinya jangan. Ya, la nahi. Gitu ya. Baik, jadi di sini artinya janganlah kalian membuat kerusakan. Fil ardi, fi kan artinya di dalam, gitu kan? Fil masjidi, di dalam masjid, gitu kan? Tuh, tapi fil ardi tidak bisa diterjemahkan di dalam bumi, ya, karena nanti akan kacau pengertiannya. Di dalam bumi ada berada di tengah-tengah bumi, gitu kan? Maka fi ini orang-orang bahasa mengatakan fi bimakna ala, fi yang artinya di atas. Maka kita percantik terjemahnya fil ardi, di muka bumi, ya enggak? Di muka bumi ya di atas bumi, gitu kan? Qalu, mereka mengatakan, ya, innama dengan inna itu berbeda. Ya. Di mana bedanya? Kalau inna itu penegasan, artinya sesungguhnya. Innama itu pembatasan, atau bahasa Arabnya hasr. Jadi gimana kita menerjemahnya? Innama hanyalah, nahnu kami, muslihun. Mu artinya yang, ya kan? Wawununnya artinya orang-orang. Akar katanya solaha. Nanti kalau dibuka di Kamus Arab Indonesia Standar, ini akan masuk di rumus 3 plus alif di depan. Ya, 3 plus alif di depan. Nanti cari yang aslaha. Buka dulu solaha, terus turun ke bawah cari lafaz yang ada alif di depan. Kalau solahanya baik, ya, aslaha membikin kebaikan, membikin kedamaian, begitu. Jadi muslihun bukan orang-orang soleh, bukan. Ya, kalau soleh itu untuk pribadi,
untuk diri sendiri. Kalau muslih itu dia soleh dan untuk orang lain juga. Ya, misalnya solihin, orang-orang yang soleh, baik dia untuk pribadinya. Tapi kalau muslihin berarti orang-orang yang memperbaiki, yang melakukan perbaikan, melakukan kedamaian, itu untuk orang lain. Ini untuk dirinya dan orang lain. Gitu ya? Oke. Ya. Sesuai. Sama-sama. Silakan ayat 12, siap? Ya, baik, yang siap silakan. Kan saya nggak tahu siapa yang praktek, siapa yang tidak praktek. Ya meskipun dengan Zoom, kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah kasih. Itu sungguh-sungguh itu menurut Al-Quran itu rumus untuk memperoleh yang kita maksud. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kami, di dalam kami maksudnya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pastilah kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi mesti sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh praktek. Itu yang dari awal saya katakan kita itu mesti tawadhu di hadapan Al-Quran. Ya praktek-praktek aja. Bisanya sehari dua bagus, gitu. Bisanya sehari satu, itu masih tetap lebih bagus daripada tidak. Ya. Dulu ada kawan saya ngajar di Batam, itu ngajar metode Granada. Terus saya katakan, jangan pernah bernafsu praktek lebih dari satu ayat dalam sehari. Sehari satu ayat aja. Kenapa? Karena dia mau memelihara, mau memaintain istiqomahnya orang-orang yang belajar itu. Yang penting istiqomah. Sehari jangan sampai tidak menerjemah. Nah, lama-lama juga nggak betah lah, cuma satu ayat, lama-lama satu halaman, 2 halaman. Gitu. Karena merasakan nikmatnya mempelajari bahasa Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah kasih. Pasti Allah kasih pintar. Ya, karena itu janji Allah. Ya. Baik, silakan yang sudah siap. Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka, al-mufsiduna, al-awalan, yang fasada, kerusakan, waw dan nun, orang-orang, jadi al-mufsidunya orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin, ini pembatasan akan tetapi, la yash'urun, la tidak yash'urun, mereka sadar. Jadi ininya apa? Artinya ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Terus ya, betul ya. Hampir saja sempurna ya. Baik. Jadi ala ingatlah. Bisa juga tuh ala artinya apakah tidak gitu. Misalnya ala tasum, apakah kamu tidak puasa? Tapi ala di sini namanya tanbih. Ala litanbih. Jadi ala yang berfungsi untuk mengingatkan. Akhirnya diterjemahkannya gimana? Ala ingatlah. Siapa yang ngomong begitu tuh? Ya Allah itu. Allah sedang kasih pelajaran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadapi masyarakatnya yang diantaranya ada yang munafik. Ini kan sosiologi ini, ya. Mempelajari watak masyarakat, ya, membuat kerusakan, ngakunya membuat perbaikan. Ya. Lalu Allah katakan, ala ingatlah, hati-hati. Innahum sesungguhnya mereka humu.
ini kan berarti apa nih? Ini berarti taukid, ini penegasan. Karena dia mengulang hum yang ini. Misalnya, ala innahum al-mufsiduna. Itu sudah benar itu. Ala innahumul mufsiduna. Itu sudah benar. Tapi kenapa ini humnya diulang di sini? Untuk mempertegas. Namanya taukid istilahnya ya. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka humu benar-benar. Al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Jangan dipercaya mereka membuat kedamaian. Melakukan perbaikan. Ya, walakin akan tetapi la yash'urun, mereka tidak merasa, tidak menyadari kalau mereka bikin kerusakan. Kenapa? Karena hatinya rusak. Orang yang hatinya rusak, berbuat dosa, tidak merasa kalau itu berbuat dosa. Bahkan ada yang berbangga-bangga dengan perbuatan dosa dan noda. Ya, diceritakanlah perbuatan dosanya itu. Bahkan sampai dibikin film dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang disebut psikopat. Ya. Jadi ini Allah kasih pelajaran ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berhati-hati menghadapi orang-orang yang memiliki sifat yang munafik itu. Itu sampai mati itu, ya, sampai tahun 9 Hijriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berhadapan dengan mereka. Tepatnya waktu perang Tabuk ya. Baik, sekarang ayat 13. Waduh, ini panjang nih. Siap. Coba ya Ustaz dipandu ya. Ya, iya lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, perintah berimanlah. Bahwa alifnya kalian. Aminu, berimanlah kalian. Berimanlah kalian, kama seperti orang-orang yang manusia yang beriman. Gimana Ustaz? Orang yang telah beriman. Jadi kama sebagaimana amanah telah beriman, an-nasu orang-orang atau manusia. Sebagaimana orang-orang telah beriman gitu. Oke. Ya, kalau memang an-nasu itu artinya manusia ya. Tapi yang dimaksud itu orang lain, sebagaimana orang lain, sebagaimana orang-orang. Ya, sebagaimana manusia telah beriman. Memang dia bukan manusia juga. Tetapi manusia di sini maksudnya adalah orang lain. Bagaimana orang-orang yang sebelum beriman, gitu. sebelum mereka iya. Ya. Dan mereka berkata, Kalau mereka berkata, dibaca Arabnya, Pak. Mereka berkata, anu'minu, Hanya apakah nih? Apakah kami beriman? Ya, hanya apakah nunnya kami ya. Ya. Bapak bisa saja apakah kami hendak beriman gitu. Untuk sedang akan kan? Boleh terus. Sebagaimana telah beriman, amanah telah beriman. Sufaha, alif lam, safaha ya. Iya. Orang bodoh.
ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang bodoh. Humunya diterjemah juga dong. Innahum sesungguhnya mereka. Humu. Sesungguhnya mereka. Humu. Humu itu mereka. Mereka. Jadi Pak Muhammad kan bisa terjemahkan benar-benar kan? Sesungguhnya mereka benar-benar. Orang-orang bodoh. Benar. Oh, penegasan ini ya? Penegasan, karena dia diulang kan? Oke. Oh, diterjemahkan sebagai penegasan. Tadinya saya pikir karena udah innahum mereka udah ada di sini sehingga ini tidak diterjemahkan lagi, bukan gitu ya? Bukan, karena itu penegasan. Oke. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ya. Baik. Wa idza dan apabila, nanti bacanya satu-satu ya. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian. Ini nih. Bawa alifnya nih. Kama sebagaimana. Nanti akan terulang di sini nih kama lagi ya. Kama sebagaimana amana telah beriman annasu manusia atau orang-orang sebagaimana orang-orang telah beriman. Qalu mereka mengatakan anu minu. Apakah kami hendak beriman kama sebagaimana amanah telah beriman as-sufahu orang-orang yang bodoh? Apakah kami hendak beriman seperti orang sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Ala ingatlah wahai Muhammad, ingatlah innahum sesungguhnya mereka humu benar-benar as-sufaha orang-orang yang bodoh. Sebenarnya safih itu ya apa ya bahasa kitanya? Ada safih, ada tafih bahasa Arab itu. Ya. Safih itu bodoh dan kasar. Tidak mengerti sopan santun itu. Safih itu. Tidak punya peradaban lah. Itu safih itu ya. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka humu benar-benar as-sufaha orang-orang yang bodoh. Walakin akan tetapi la tidaklah ya'lamun mereka mengetahui. Akan tetapi la ya'lamun mereka tidak tahu. Ya, bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh itu tuh yang parah ya. Orang bodoh ngaku pintar, nah itu tuh parah juga tuh. Nah, jadi di alamun tuh ya waunun itu mereka ya Ustaz. Ya waunun kan mereka. Alimannya kan mengetahui. Jadi ya alamun mereka mengetahui. Gitu. Dan itu banyak sekali ini ya wawunun mereka. banyak sekali. Ya karena Al-Quran berbicara untuk orang banyak. Maka paling banyak dipakai redaksinya ada redaksi jamak. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Jadi ngobatinya nggak mudah kan kalau orang munafik tuh. Ya bodoh ngaku pintar. Hatta orang pintar kalau ngaku pintar itu bodoh juga. Ya. Ustadz nggak belajar ya nggak bisa tambah ilmunya. Dai nggak belajar ya nggak bisa tambah ilmunya. Mesti terus belajar. Kenapa? Karena ustadz itu sebenarnya atau guru itu sebenarnya pelajar juga. Sama aja pelajar yang mempresentasikan hasil belajarnya. Jadi jangan berhenti belajar. Kenapa? Karena kita harus tawadhu di hadapan ilmu, harus merendah diri di hadapan ilmu. Nah, nanti kita akan dapat ilmu. Gitu ya. Nggak ada orang pintar. Ya, kita semua ini orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah tapi nggak banyak, dikit aja. Ini sudah ya. Sekarang kita di ayat 14. Wah, lumayan. Ya. Siapa siap? Waktu masih 25 menit lagi nih, masih banyak. Di bagian Bu Nini nih. Bu Nini siap? Kata Pak Muhammad.
Disiap-siapin dah. Iya. Pokoknya jangan gentar. Ya. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Ini sambil ngurusin GNO ini sekarang. Saya kira sambil masak. Mana aja masih. Ini security-nya di sini. Iya. Ngurusin GNO tuh. Ayat berapa, Ustaz? Ayat ampe balik. Ampe balik. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza dan apabila Ya, pintar. laku laknya mereka bertemu. Dari liqa ya, liqa, laqiya bertemu. Ya. Mereka bertemu. Alladzina orang-orang yang amanu mereka yang beriman. Iya. Qalu mereka berkata, amanna kami beriman. Wa iza dan apabila kalau mereka kembali. Boleh. Kembali ya. Ila kepada syayatinihim setan atau para pemimpin mereka itu. Boleh. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Iya. Innama nahnu sesungguhnya kami hanyalah mustahzi'un orang-orang yang mengolok-olok mereka. Ya. Lebih baik mengolok-olok apa katanya? Ya, mengejek, ya udah begitu ya. lah. Membuli zaman sekarang. Ya, membuli. Iya. Wa idza dan apabila laku, ingat ya, laku itu ya, ini kan waw alif dibuang, gitu kan? Waw alif dibuang, tinggal 2 huruf kan? Ya kasih saja ya, atau kasih alif. Dari laqiya nih, laqiya liqa, laqiya yalqa liqa'an. Kalau yalqa kasih ya depan kan, yalqa liqa'an. Artinya bertemu. Dan apabila mereka bertemu, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman atau telah beriman, qalu mereka mengatakan amanna. Diingat ya, kami telah beriman. Apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza dan apabila khalau dari kata khalawa ya. Dari kata kholan ya. Jadi kalau kholau waw alif kan kita buang. Jadi tinggal apa? Tinggal khola, gitu enggak? Nah, kalau tinggal 2 kasih alif atau kasih ya, gitu enggak? Nah, dua-duanya dibuka ini karena dua-duanya ada ini. Nah, yang kholau ini dari kata khola. Kalau alif di akhir kan berarti wow dari kata kholawa. Kholwat itu artinya berjumpa secara rahasia. Maka jangan suka kholwat.
Itu istilah apa tuh? Istilah pertemuan laki-laki dan perempuan yang tidak sah di tempat yang sepi itu. Tapi berkholwat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat di Gua Hira. Kholwat di Gua Hiranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, menghadap Allah, gitu ya. Oke ya. Nah, tapi khola ila itu bisa artinya kembali, ya. Roja'a ila, kembali kepada. Baik ya. Tapi tetapnya kenapa tidak pakai kata roja'a? Karena roja kan artinya kembali, ya kan? Karena kalau kembali itu tidak menyiratkan makna bertemu atau mengadakan pertemuan secara khusus. Jadi kholau ini ada makna bertemu secara khusus di mana tidak ada kelompok lain atau orang lain selain mereka. Gitu. Wa idza, dan apabila kholau mereka kembali bertemu ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Ini yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa disebut setan-setan? Karena mereka mengajak pada kemungkaran, ya, mengajak pada perbuatan dosa. Itu setan tuh. Jadi apa arti yang tepat untuk kalau bertemu atau berkumpul atau? Ya, ya bertemu ya bertemu boleh ya. Bertemu pasti berkumpul kan? Bertemu pasti berkumpul, tapi bertemunya atau berkumpulnya internal mereka, tidak ada orang lain khusus. Kalau rapat-rapat khusus gitu, tidak ada orang lain, tidak terbuka untuk umum. Itu kholau. Dua kali pertemuan udah bisa. Ya. Jadi syayatinim ini setan-setan mereka, yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin mereka. Disebut syayatinim karena mereka sifat-sifatnya seperti setan. Apa itu sifatnya? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ada kan? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Orang-orang, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, yang halal, yang bergizi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Innama, tidak lain dan tidak bukan, atau hanyalah ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Setan itu memerintah kalian untuk berbuat dosa, untuk berbuat untuk mengerjakan yang keji-keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, agar menggunakan agama, agar mengatakan membuat kerusakan atas nama agama gitu. Itu setan tuh ya. Ya, beberapa ciri-cirinya disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang punya ciri-ciri seperti itu dia setan. Jadi betapa banyaknya setan ya. Ini setan dari manusia nih, ya, bukan dari jin aja ada setan. Baik. Lalu mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Ya, ini yang kalau dalam akidah itu namanya ma'iyah, ya. Namanya ma'iyah, kebersamaan. Ya, kebersamaan apa? Kebersamaan jiwa, kebersamaan hati. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi urusan banget tuh yang namanya ma'iyah, ya, kebersamaan. Ya, kita maunya bersama Allah, Allah bersama kita. Ya, itu namanya ma'iyatullah. Ya, bagaimana caranya supaya Allah selalu bersama kita? Ya, kan ada di situ. Ada di situ ya. Ayatnya mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, jadi orang yang bersabar, artinya Allah bersama kita.
Ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi orang bertakwa nanti Allah bersama kita. Ya, kita dapat perlindungan, dapat banyak fasilitas ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekayaan yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada manusia dan tidak ada kekayaan yang lebih hebat dari itu adalah kekayaan berupa kesabaran. Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik ya, innama hanyalah nahnu kami mustahziun, orang-orang yang mengolok-olok. Kami hanya membuli saja. Lumayan, sampai ayat berapa? Sampai ayat 14. Alhamdulillah. Luar biasa ya, belajar nih. Baik, silakan berikutnya. Ayat 15. Siapa yang siap? Coba Ustaz. Ya, monggo. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u membalas dia membalas olok-olokan mereka ya. Ya, bihim mereka. Bihim mereka. Wa yamudduhum, dan dia membiarkan mereka di dalam tughyanihim, kesesatan mereka, ya'mahun itu dia mengobang-ambing mereka ya Ustaz ya. Ya, ya'mahun mereka. Ya'mahun mereka. Mengobang-ambing. Untuk dia mengobang-ambing mereka ya Ustaz ya. Bukan, ya'mahun mereka. Mereka mengobang, mereka terobang-ambing gitu ya. Iya, mereka terobang-ambing. Baik. Allah yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Kenapa dikasih Allah membalas olok-olok mereka? Ini kan mereka mengolok-olok. Nanti Allah membalas olok-olok mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang kalau berbuat jahat, ya, lalu yang dijahati tidak bisa membalas, nanti Allah yang membalas. Nah, itu tuh yang berbahaya. Orang kalau sudah mengatakan hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya cukuplah Allah bagiku sebagai sebaik-baik yang dipasrahi. Kita pasrahlah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik yang kita pasrahi. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Nah, itu orang kalau sudah ngomong begitu kepada orang yang menzaliminya, itu artinya saya serahkan semuanya kepada Allah. Udah, kalau semua diserahkan kepada Allah, itu berat itu. Ya. Allah menghukumnya bakal berat. Jadi misalnya kita sama anak ya. Anak itu, waduh, pokoknya bikin hati capek, jangan katakan hasbi Allah ni'mal wakil. Dimaafkan saja anak, doakan saja anak. Lihat tuh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak-anaknya malam di waktu Isya semuanya menangis membawa bajunya Yusuf yang berdarah-darah. Mereka mengatakan, aduh Yusuf dimakan serigala. Bukan diterkam, dimakan serigala. Jadi nggak ada sisa, habis. Nih bajunya itu. Ya, Nabi Yakub itu orang yang tahu lah kalau itu bukan darah manusia, darah kambing kok. Tapi Nabi Yakub bersabar. Ya, tidak anaknya disumpah serapahi, tidak anaknya itu didoakan laknat. Tidak juga mengatakan hasbi Allah ni'mal wakil, enggak. Nabi Yakub mengatakan sabrun jamil, saya bersabar aja. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Saya mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Gitu. Dan dengan anaknya baik-baik saja. Itu tuh ya. Nah, yang model kayak gini nih ya, kalau Allah mengatakan Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, ini yang berat ya. Berat kalau Allah sudah
sudah bertindak. Wa yamudduhum, dan ia membiarkan mereka. Rakyat tidak berdaya gitu ya atas perilaku para penguasa itu. Nanti Allah bertindak gitu. Ya, cepat atau lambat. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim. Tughyan ini dari kata tohoya kan? Dari kata tohoya. Toho itu melampaui batas. Toho itu melampaui batas. Nah, kalau banjir, kalau misalnya kita apa namanya mengucurkan air di gelas sampai air itu luber, itu namanya toho ya. Banjir itu juga disebutnya toho ya, nah, karena sudah melampaui batas. Jadi yang kemudian diterjemahkan kesesatan kan. Tughyan itu adalah sikap yang melampaui batas. Apakah sikap yang melampaui batas itu tepat disebut kesesatan? Ya, sebagian dari kesesatan. Tapi belum mewakili makna tughyan. Tughyan itu fi tughyanihim, dalam sikap melampaui batas mereka. Ya. Dalam pelampauan batas apa ya? Itulah tughyan, itu artinya melampaui batas ya. Nah, akhiran an itu menunjukkan sangat ya. Jadi melampaui batasnya sempurna sekali. Kapan itu disebut tughyan? Kalau mereka dinasehati supaya tidak berbuat dosa, malah mengatakan saya berbuat baik kok. Ya, waktu Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di muka bumi. Itu bukan mereka sedang tebang-tebang pohon, enggak. Ya, kenapa? Kata-kata la tufsidu fil ardi dalam Al-Qur'an itu dimaksudkan jangan berbuat dosa. Perbuatan dosa itu akan ada efeknya di muka bumi. Banjir, gempa. Jadi nanti buminya rusak. Gitu ya. Mereka merasanya berbuat baik. Ya, ini ya, itu apa namanya, prostitusi dilokalisir supaya pelacuran tidak menyebar di mana-mana, biar ada tempatnya khusus gitu. Biar tidak menyebar di lorong-lorong dan seterusnya. Saya telah berbuat baik. Ya, prostitusi jangan dilindungi, jangan dikasih tempat. Nah, di dalam Islam perbuatan seperti itu, ya, para pelakunya harus dirajam, ya, atau dicambuk dan diasingkan 1 tahun. Gitu ya. Jangan kasih fasilitas buat orang berbuat judi. Nanti kalau tidak dikasih fasilitas berupa kasino, nanti mereka judi di mana-mana. Kayak gitu ya. Dia nggak merasa berbuat dosa. Nah, itu melampaui batas. Terus apa lagi? Nah, menganggap orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang bodoh, sontoloyo dan seterusnya, itu juga melampaui batas. Menipu orang-orang yang beriman, itu juga melampaui batas. Nah, Allah biarkan mereka. Allah akan akan balas ya perilaku mereka itu. Dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka, dalam sikap mereka yang melampaui batas itu. Ya mahun, mereka terombang-ambing dalam sifat mereka itu. Bohong lagi, bohong ditutupi dengan bohong, bohong ditutupi dengan bohong, selalu seperti itu. Ya, dan tidak tenang hidupnya. Baik. Ayat 16, silakan. Lumayan, masih ada 6 menit ya. Siapa sih ya? Pak Joy aja, Ustaz. Pak Joy udah pintar. Joy, bantuin dong isi. Ya, tergantung Pak Ustadz. Tapi ini mau disisipkan nih. Ayo, Pak Joy. Lumayan nih. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang ishtaru, mereka, ini akar katanya syaro. Nih, awal-awal juga saya nyarinya bolak-balik kamus nih. Susah. Ya, mereka membeli ad-dolala, akar katanya dola kalau di kamus, kesesatan. Bil huda, ini ada, akar katanya hadaya, bil dengan petunjuk. Bil huda dengan petunjuk, fama, maka tidak robihat, beruntung. Tanya dibuang akhirannya, robaha, akar katanya tijarotuhum, akar katanya tajaro, ya. Tasdidnya ini pola bertasdid ya Ustaz ya. Tasdidnya itu ya nggak ada gunanya juga kalau dia pola bertasdid karena tidak ada huruf sebelumnya. Oh iya. Jadi tajaro ya, perdagangan mereka artinya. Wama, dan tidak kanu, mereka telah ya, mereka telah atau adalah muhtadin. Muhtadin berarti mereka yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtaraw. Ini ya kalau kita hafal ya beda dengan orang yang ikut proses. Ya prosesnya mesti diikuti. Ya kamusnya mesti dibuka, kalau enggak ya nanti enggak bisa-bisa. Ya alif ini awalan, alif akhiran. Nanti kan dikiranya sama Pak Joy dari syataro kan? Di syataro enggak ketemu. Ya. Kenapa? Karena ternyata taknya ini sisipan, gitu kan? Tinggal dua, syaro, gitu kan? Syaro kasihnya, artinya syaro menjual, ishtaro membeli, gitu. Beda kan? Jadi karena ada sisipan aja, jadi artinya terbalik. Kayak misalnya hatada nih, mim, ya, nun, orang-orang yang hatada ternyata taknya nih sisipan dari hada, ya, kasihnya, hadaya, ada memberi petunjuk, ihtada mendapat petunjuk. Jadi gimana nih? Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtarau, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan. Jelas kan? Mereka membeli kesesatan. Kesesatan kok dibeli? Dan itu nyata, dalam dunia nyata itu memang nyata sekali. Banyak orang yang membeli kesesatan. Datang ke diskotik, datang ke kasino, datang ke tempat pelacuran. Ya, kesesatan dibeli. Datang ke tempat-tempat untuk membeli kesesatan. Ya, contoh mudah, contoh sederhana ya. Datang ke hotel-hotel untuk sesuatu yang isinya maksiat. Ya, membelinya bil huda dengan hidayah. Hidayahnya dibuang. Ya. Waktu kumpul bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, benar juga yang Rasul katakan. Begitu ketemu dengan pemimpin-pemimpin mereka kembali ke markas mereka. Enggak, kita enggak beriman itu cuma untuk mengelabui saja. Ya, untuk mengelabui saja, ya stasiun. Untuk nipu mereka saja. Hidayahnya dibuang. Ya, diambil kesesatannya. Nah, bisnis kayak gini pasti bisnis yang merugi. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung. Tijaratuhum, perniagaan mereka. Kan ada zakat tijarah, zakat perniagaan. Wa makanu, dan tidaklah mereka muhtadin, orang-orang yang memperoleh hidayah. Mereka dapat hidayah begitu.
Orang hidayahnya saja dibuang. Ya, sampai ayat 16 ini ya. Pas jam 2.30. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, besok itu masing-masing harus sudah siap dengan 10 ayat dari ayat 16, dari ayat 17 ya. Gitu, yang semangat. Ya, supaya berkah. Terus kalau nerjemah ditulis dong di bawahnya ini kan ada space kan, ditulis supaya ada bekas kita belajar. Nah, bekas itu yang akan berdampak pada berkah. Jadi nanti kita tidak lagi buka kamus karena kita sudah pernah menulisnya. Oh ini ya tijarah nih perniagaan, nanti akan keluar lagi. Oh muhtadin orang-orang yang memperoleh hidayah karena katanya hada itu, nanti akan keluar lagi. Jadi nggak usah buka kamus lagi, cukup sekali aja buka kamus mah. Cukup di awal saja, kita bersusah payah di awal saja, kesananya jangan bersusah terus dong. Harus pintar, harus ma'as safarotil kiromil baroro. Gitu. Harus mahir. Baik. Kalau ada pertanyaan Bu Nini silakan. Tanya Ustadz, Silakan. kalau adolalata dengan adolalatu sama nggak? Ini kan kalau di kamus adolalatu, di sini adolalata, ini apa perbedaannya Ustadz? Ya, perbedaan posisi aja Pak. Kalau abdolalatu itu posisi di depan. Ya. Kalau abdolalata itu posisinya biasanya setelah kata kerja. Sadar dia jadi objek. Objek itu mesti A. Ya. Yukhadi'unallaha. Ya kan? Ishtarawud dolalata. Nggak boleh abdolalatu karena dia objek. Objek ya. Ya, objek itu mesti A. Khalaqnal insana. Kami telah menciptakan manusia. Nggak boleh insanu karena dia objek. Ya. Ya. Karena posisi saja tidak mempengaruhi arti. Saya tanya Pak Yai. Silakan Syekh. Katanya kalau diam aja nggak bunyi. Itu sisipan tak, muhtadin, muhtadun, istaro itu. Sisipan di tengah itu mempunyai makna apa itu? Sisipan di tengah itu memiliki makna menerima. Oh, menerima. Iya. Jadi, misalnya, nasoha menasehati, oke? Ya. Intasoha menerima nasihat. Jadi misalnya Pak ya bilang, wa idza nusiha la yantasihu. Ada dulu siapa itu suara? Ya. Oh, kayaknya pengamen. Pengamen ya. Pak Joy. Pak Joy. Bukan Bu Nini. Pak Joy. Ya. Ntar saya mau tunjukin tulisan asli Rosem Usmani ke Pak Joy. Siap. Ntar saya share di sini ntar. Jadi ya Pak Yai. Perhatikan ya. Jadi saya kasih contohnya, wa idza nusiha, misalnya, dan apabila dia dikasih nasihat. Kalau nasoha kan menasihati, nusiha dinasihati. Ya. Iya. Wa idza nusiha, dan apabila dikasih nasihat, la yantasihu. Apa artinya? Dia tidak menerima nasihat. Oke, Pak ya? Iya. Gitu tuh contoh. Kalau dalam surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafi. Dari ikhtilaf, ada tak juga di tengah-tengah. Ikhtalafa. Iya, itu kan kholafa mengganti pergantian siang dan malam. Nah, taknya ini apa ini? Nanti sebenarnya sih ada di buku Granada yang lama ya, yang nanti mau kita kirimkan. Ya. Insya Allah nih. Hari ini mau dikirim-kirim semua nih. Pak Yai. Iya. Saya mau izin share ke Pak Joy, ngasih tahu yang Rosem Usmani asli saya ambil dari buku Fatoni. Boleh. Ini saya share nih.
Ya, Oh, boleh. tapi saya nggak bisa share. Tolong diizinin Bentar, share. bentar. Saya stop dulu. Ya. Silakan. Ini supaya tahu yang Rasul Usmani, supaya Pak Joy tahu. Siap Pak, saya siap. Nah Pak Joy, lihat ya surat yang diajarin sama Ustadz Bani, yang An-Nasr itu, yang Idza Nasrullah. Ini dari mulai Rasulullah ditulis sama Said bin Sabit sampai kepada Abu Bakar sampai kepada Utsman, Sayyidina Utsman, tulisan Ja'a, ini yang hitam ini Rosmani, ini tulisan Rosmani ini. Jadi dulu itu Iza itu nggak ada i-nya di kasroh, za-nya di fathah, Ja'a itu nggak ada hamzahnya. Ja'a itu cuma jim aja begini. Tapi mereka orang Arab sudah tahu. Ini nih, Nasrullah. Nasrul itu nunnya nggak ada titik. Cuma gini, sod, ro. Allahu itu nggak ada tasjid, nggak ada apa. Ini yang hitam ini tulisan zaman Rasulullah. Kapan dimulai ada fathah, ada tasjid, ada kasroh? 40 tahun kemudian oleh Ad-Duwali. Abul Aswad. Iya, Ad-Duwali. Nanti nahwunya mengenai mubtada, khobar, fi'il, fa'il itu nanti oleh Asy-Bawaih. Itu kurang lebih 300 tahun kemudian. Zamannya Khalifah Umayyah, Bani Umayyah. Jadi zamannya Nabi Muhammad, zamannya Abu Bakar, Utsman, Umar. Ini itu yang hitam ini tulisannya. Ja'a nggak ada hamzahnya. Tapi mereka tahu bahwa ini adalah Ja'a. Sudah menjadi maklum di antara mereka. Kalaupun nggak ada merah, nggak ada gini, mereka tetap membacanya Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini pasti dia baca kasroh. Biarpun orang kan bingung nih, bisa Allah, Allahu, Allahi. Tapi orang Arab pasti tahu karena dia digabungkan dengan Nasr, Nasoro. Inilah tulisan asli zaman Rasulullah, zaman sampai kepada Khalifah Utsman sebelum Ad-Duwali 40 tahun kemudian memberi harokat, menambahkan hamzah, tasjid, dan lain-lainnya. Itu Pak Joy. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak Joy? Cukup Pak, cukup. Siap. Jadi aslinya itu yang hitam ini. Ya, siap. Nggak ada titik koma. Ini nun, ba, nggak ada titik ba-nya. Gini aja meringkel doang. Fi, nggak ada titiknya. Ini din. Nggak ada iya, nggak ada ngeringkel gini doang. Makanya sampai ada yang waktu baca surat salah sampai terbunuh itu karena ia salah dalam mengartikan bahasa Arab ini. Itu, ini sekedar saya sharing dari mata kuliah sama dengan Pak Yai itu, Dr. Fatoni, kita di Institut Ilmu Al-Quran. Itu ya. Ya. Pak Joy, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan Bu Nini. Halo Bu Nini. Mana Bu Nini? Halo Bu Nini. Ya, iya Ustaz. Udah masaknya, ini udah ditutup nih pengajian. Udah selesai, udah nggak ada pertanyaan dari. Udah nggak ada pertanyaan, udah mau asar. Ya udah. Oh ya, terus yang lanjutan hari ini ya? Siap Ustaz, siap. Jam 4 ya yang lanjutan. Ya dibuka saja, ada yang mau ngaji atau tidak, itu terserah ya. Ya. Dan nanti kan Ustadz Yahya juga kalau hadir jadi nemenin kita koreksiin lafaz-lafaznya. Lanjutnya. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di kelas ini. Dan Ustadz, jazakallah. Ya Allah, Ustadz. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keluarganya semua dan bisa
terus membimbing kita sampai kita menghatamkan Al-Quran 1 buku ya 30 juz, Masya Allah kalau bisa ya. Nggak tahu kapan habisnya, yang penting kita continue, kan? Gitu, Insya Allah. Ya, baik. Teman-teman kita tutup ya sekarang ya. Dengan membaca alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yai, makasih Bu Hajah. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yaya. Sampai jam 4 ya. Makasih Bu. Insyaallah. Makasih. Terus ya. Pasnya jam 4. Baru kedengar. Siap.